Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kalau kita ingin menjadi orang kaya, tentu saja kita harus berkaca dari orang kaya itu sendiri. Dan dengan begitu, kita bisa paham apa yang harus kita lakukan dari perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang kaya tersebut. Dan seperti yang kita lihat bersama, di Indonesia ini kebanyakan orang kaya diisi oleh orang Cina. Dan dengan kata lain, akan sangat bijaksana kalau kita belajar tentang bagaimana cara kita mencapai kekayaan tersebut dari perilaku kita setiap harinya terhadap uang, dengan melihat perilaku yang dimiliki oleh orang Cina yang ada di Indonesia, yang mana merupakan orang yang sangat kaya-kaya. Ya, memang tidak semua orang Cina itu adalah orang yang kaya, tapi kenyataannya di negeri kita ini sebagian besar orang kaya diisi oleh orang Cina. Maka dari itu di sini kita akan belajar tentang 8 cara jadi kaya seperti orang Cina dengan melihat bagaimana mereka memperlakukan uang atau bagaimana mereka mendapatkan kekayaan, dan kita di sini akan berusaha untuk meniru perilaku-perilaku yang mereka miliki sehingga kemungkinan kita untuk menjadi orang yang lebih kaya di masa depan semakin terbuka lebar. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara jadi kaya seperti orang Cina yang pertama, yaitu pendidikan dan pengetahuan. Seperti yang sudah banyak sekali kita bahas sebelumnya, bahwa orang Cina di luar sana selalu mementingkan ilmu pengetahuan. Mereka selalu menganggap bahwa ilmu adalah sebuah aset dan tempat yang paling signifikan untuk kita berinvestasi. Maka dari itu mereka selalu menempatkan anak-anak mereka di tempat-tempat atau di sekolah-sekolahan yang bernilai mahal. Dan tentu saja ilmu pengetahuan ini tidak hanya kita dapatkan dari pendidikan-pendidikan formal, kita juga bisa mendapatkannya dari banyak tempat yang lainnya. Misalnya seperti dari buku, menonton video-video bermanfaat di YouTube, dan juga mengikuti kelas-kelas online di internet. Ada banyak sekali cara untuk mendapatkan pengetahuan ini. Dan yang penting di sini adalah kita harus mulai untuk sadar bahwa menjadi orang kaya selalu membutuhkan pengetahuan yang lebih tentang kekayaan itu sendiri atau tentang finansial. Jadi setelah mengetahui hal ini, kita bisa mengikuti apa yang orang Cina rata-rata lakukan, di mana kita bisa mempelajari banyak hal yang tentu saja relevan. Kita tidak harus mempelajari semua hal, kita hanya perlu belajar tentang hal-hal yang kita butuhkan untuk mencapai kekayaan itu sendiri. Misalnya tentang berbisnis atau tentang usaha yang kita miliki atau tentang bidang pekerjaan yang kita miliki. Kemudian kita juga bisa belajar tentang bagaimana cara terbaik untuk mengelola keuangan dengan lebih bijaksana ke depannya. Maka dari itu ada 2 hal yang perlu kita pelajari untuk memulai semua ini. Dan tentu saja kedua jenis ilmu dan keterampilan ini selalu ditingkatkan oleh orang Cina. Yang mana yang pertama adalah ilmu tentang pekerjaan yang dimiliki. Ini haruslah sangat mendalam. Kemudian yang kedua ilmu tentang pengelolaan keuangan. Dan setelah kedua ilmu itu kita dapatkan secara signifikan, secara terus-menerus setiap hari atau setiap minggunya, barulah kita bisa mengisi waktu kita untuk mempelajari hal-hal yang mungkin sedikit bertolak belakang atau bercabang atau yang berbeda gitu dari hal-hal yang penting yang kita pelajari tadi. Kemudian cara jadi kaya seperti orang Cina yang kedua adalah dengan berbisnis tentu saja. Orang Cina tidak pernah mau bekerja untuk orang lain. Dan kalaupun mereka bekerja untuk orang lain, biasanya mereka bekerja untuk mencari modal. Dan setelah mereka mendapatkan modal yang cukup, barulah mereka memulai untuk membuka bisnis mereka pribadi. Dan ini adalah salah satu hal yang harus kita tiru. Tapi ya kalau kamu merasa bahwa keluar dari pekerjaan yang kamu miliki saat ini adalah sesuatu yang terlalu beresiko untuk dilakukan, kamu bisa tetap berada di pekerjaan kamu ini, kemudian kamu bisa mencoba untuk membangun bisnis sembari bekerja. Jadi ya buatlah 2 buah penghasilan atau sumber pendapatan. Yang pertama itu adalah dari sumber pendapatan utama kamu atau pekerjaan pokok kamu, walaupun kamu mungkin bekerja untuk orang lain. Kemudian sembari kamu bekerja ini, kumpulkanlah modal dan bangunlah bisnis kamu pribadi. Karena kalau kamu tidak mulai untuk membangun bisnis dari sekarang, kamu tidak akan paham bagaimana cara untuk mengelola keuangan yang lebih baik dan efisien daripada sebelumnya. Karena berbisnis adalah sebuah pekerjaan atau sebuah ladang di mana kamu akan diharuskan untuk mempelajari cara pengelolaan keuangan yang jauh lebih tinggi kualitasnya atau lebih tinggi derajatnya dari proses pekerjaan biasa.
Karena dalam berbisnis kita selalu dipenuhi oleh tanggung jawab untuk mempelajari siklus keuangan, entah itu yang masuk, yang disimpan maupun yang keluar. Dan seperti yang kita ketahui bersama, semua orang Cina yang kaya-kaya di Indonesia ini memiliki bidang bisnisnya sendiri, yang tentu saja ya harus kita tiru mulai dari sekarang. Kemudian cara jadi kaya seperti orang Cina yang ketiga adalah kerja keras dan disiplin. Ini adalah hal yang tidak semua orang miliki, sulit untuk didapatkan dan sulit untuk diterapkan tentu saja, tapi harus dilakukan untuk menjadi orang yang lebih baik dalam ranah apapun itu, termasuk dalam ranah kekayaan. Karena tanpa adanya kerja keras dan disiplinitas yang tinggi, kita tidak akan bisa menjadi orang yang kaya di masa depan. Kita hanya akan terjebak di dalam lingkaran keuangan yang sama setiap harinya, bahkan seumur hidup kita. Maka dari itu kita harus bisa bekerja keras dan disiplin dalam mengembangkan satu hal. Ada banyak sekali buku yang saya baca tentang keuangan dan ada banyak sekali video yang saya tonton tentang keuangan, dan semua referensi yang saya dapatkan itu menyimpulkan satu hal, yaitu kalau kamu ingin sukses, jangan sekali-kali kamu mencampur adukan terlalu banyak bidang pekerjaan atau bidang yang ingin kamu geluti, dan itulah yang dilakukan oleh orang Cina. Ada banyak sekali cara bagaimana para ahli menyampaikan tentang hal ini, tapi yang jelas intinya adalah dari semua konsep keuangan yang saya dapatkan tersebut, saya bisa menyimpulkan satu hal. Kamu harus bisa fokus dalam satu hal selama berpuluh-puluh tahun, sampai kamu benar-benar memahami semua seluk-beluk secara terperinci tentang apa yang kamu geluti saat ini. Misalnya, kamu ingin menjadi seorang pebisnis, kamu harus fokus pada bisnis tersebut selama 10 tahun untuk bisa mempelajari secara keseluruhan terkait ilmu dan hal-hal yang perlu untuk diketahui untuk menjadi orang yang sukses dalam bisnis yang kamu miliki. Nah, kemudian saat kamu sudah menjalankan bisnis ini selama berpuluh-puluh tahun dan hasilnya itu sudah terlihat, barulah kamu bisa membuka jenis bidang baru yang sekiranya tidak terlalu jauh hubungannya atau tidak terlalu bertolak belakang dari jenis pekerjaan atau bidang yang sudah kamu geluti sebelumnya. Dan orang Cina selalu melakukan cara ini, di mana mereka selalu fokus pada satu bidang saja, tidak banyak. Dan kebanyakan orang gagal di dunia ini selalu mencari fashion mereka. Mereka ingin bekerja di bidang ini, di bidang itu, tapi semuanya itu terlihat seperti bukan passion mereka. Jadi ya sampai tua dihabiskan untuk mencari bidang yang tepat untuk dilakukan, yang padahal kita hanya perlu fokus pada satu tempat, tidak perlu mengerjakan terlalu banyak hal, fokuskan saja pada satu tempat, sampai tempat tersebut bisa menghasilkan atau berbuah. Karena memang seperti yang kita lihat di luar sana, orang Cina yang kaya-kaya itu, rata-rata memang sudah mengelola bisnis mereka selama puluhan tahun, sampai mereka bisa memiliki nama yang cukup besar yang kita lihat saat ini. Kemudian cara jadi kaya seperti orang Cina yang keempat adalah investasi dan pengelolaan keuangan. Mengelola uang adalah hal yang wajib untuk kita pahami dan kita pelajari setiap hari, dan orang Cina adalah orang yang pandai dalam hal ini. Mereka juga pandai dalam berinvestasi. Jadi ada 3 faktor yang harus kita ketahui tentang pengelolaan keuangan. Yang pertama adalah bagaimana cara kita untuk mendapatkan uang lebih banyak, entah itu dari pekerjaan kita saat ini, dari passive income, dari active income, maupun dari investasi. Kalau investasi ya kamu bisa belajar untuk berinvestasi di bidang properti, seperti yang dilakukan oleh orang Cina pada umumnya. Atau kalau kamu ingin belajar dari yang paling dasar, kamu bisa mencoba untuk berinvestasi di bidang saham maupun reksadana. Kemudian prosedur pengelolaan keuangan yang wajib kita ketahui yang kedua adalah tentang bagaimana kita menyimpan uang kita. Tadi kita bisa mendapatkan keuntungan dari investasi yang kita miliki, tapi investasi ini juga bisa berarti kita menabung uang kita dengan cara yang lebih efisien daripada hanya menabung dengan menggunakan uang tunai. Kenapa? Karena menabung di bank konvensional itu akan membuat uang kita terkena oleh biaya administrasi yang harus kita bayarkan per bulannya, dan juga ada banyak sekali pemotongan-pemotongan yang harus kita tanggung. Mungkin orang Cina menabung uang mereka di bank dan juga di investasi. Tapi bagi kita yang masih memiliki sedikit uang untuk kita tabung, sebaiknya kita fokus untuk berinvestasi. Kenapa? Karena berinvestasi akan membuat kita mendapatkan penghasilan tambahan atau passive income.
Dan kalau kita hanya fokus dalam menabung dalam jumlah nominal uang di bank konvensional, uang kita akan sangat sulit untuk bertumbuh nilai atau nominalnya. Karena ya kalau jumlahnya sedikit, bunga yang diberikan oleh bank tersebut tidak akan seberapa. Dan kita malah akan sangat terbebani oleh biaya-biaya administrasi yang harus kita bayarkan. Maka dari itu, kalau kamu memiliki sedikit uang, fokuslah untuk berinvestasi. Tentu saja kamu harus mencari tempat-tempat berinvestasi yang terbaik yang kamu pahami dengan resiko-resiko yang kamu bisa tanggung secara pribadi. Dan kalau kamu sudah memiliki banyak uang, kamu bisa menabung di bank konvensional. Tapi kalau kamu ingin menerapkan keduanya, itu akan jauh lebih baik, di mana orang Cina selalu melakukan hal ini. Mereka menabung sembari berinvestasi di tempat-tempat tertentu. Kemudian cara jadi kaya seperti orang Cina yang kelima adalah jaringan dan hubungan. Jaringan dan hubungan adalah sebuah aspek yang paling penting untuk mencapai kekayaan. Karena setiap hubungan yang kita miliki bersama orang lain, entah itu orang baru maupun orang lama, kita sedang membuka peluang kita untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, rezeki yang lebih banyak, keuntungan yang lebih banyak, dan ekspansi bisnis yang lebih luas. Jadi dengan kata lain, satu buah hubungan yang kita jalin dengan orang baru atau dengan orang lain di luar diri kita, tentu saja akan membuka peluang-peluang yang jauh lebih luas daripada yang sebelumnya kita miliki. Dan ini selalu dimiliki oleh orang Cina. Dan kalau kamu ingin berkaca dari orang Cina, rata-rata mereka itu memilih dalam berteman atau menjalin relasi atau jaringan dengan orang lain. Mereka tidak akan membuang waktu untuk berhubungan dengan orang-orang yang tidak bisa memberikan manfaat yang signifikan terkait kekayaan yang mereka miliki. Ya, mungkin ini bukanlah hal yang terlalu positif untuk kita tiru, tapi kita bisa paham bahwa beberapa orang sebenarnya memberikan keuntungan yang cukup besar terhadap kehidupan kita, dan beberapa yang lain bisa memberikan dampak yang tidak terlalu baik untuk kehidupan kita. Karena memang lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kekayaan yang kita miliki saat ini. Maka dari itu ya perbanyaklah relasi dengan orang-orang yang bisa membangun kekayaan atau yang bisa membuat kita bersemangat untuk bekerja dan menambah ilmu tentang keuangan setiap harinya. Kemudian cara jadi kaya seperti orang Cina yang keenam adalah budaya hemat. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana orang Cina bisa menjadi sangat kaya. Dan tidak sedikit dari teman-teman subscriber kita yang berkomentar bahwa orang Cina adalah orang-orang yang pelit. Ya memang berhemat dan pelit sebenarnya cukup mirip kalau kita lihat secara sekilas gitu. Tapi sebenarnya yang penting di sini bukanlah pelit ya, kita akan fokus dalam berhemat. Kenapa? Karena kekayaan itu pada dasarnya adalah jarak antara pengeluaran yang kita miliki dan pemasukan yang kita dapatkan. Dengan kata lain, semakin banyaknya pemasukan kita dan semakin sedikitnya pengeluaran kita, tentu saja kekayaan yang kita miliki akan semakin banyak setiap bulannya. Dan inilah manfaat dari berhemat. Nah, dengan kata lain, kalau kamu ingin menjadi orang kaya, caranya itu sangat sederhana. Ada dua cara. Yang pertama, meningkatkan pendapatan. Yang kedua, memperkecil pengeluaran. Cuma itu yang diterapkan oleh orang Cina. Tapi bagaimanapun mudah kedengarannya, itu tidaklah mudah untuk diterapkan. Karena berhemat adalah hal yang sangat sulit. Kenapa? Karena kita sebagai manusia selalu dihantui oleh hawa nafsu. Taruhlah kamu melihat smartphone yang baru keluar, ya pasti ingin membelinya gitu. Apalagi kalau kamu punya uang yang dirasa cukup untuk membeli smartphone tersebut. Dan faktanya, hal-hal inilah yang biasanya membuat kita, rata-rata masyarakat Indonesia secara umumnya, sulit untuk mencapai kekayaan. Karena kita selalu ingin membeli sesuatu yang kita lihat, yang membuat kita menjadi lebih boros daripada yang seharusnya. Dan inilah yang dihindari oleh orang Cina. Jadi, dengan kata lain, kalau kamu ingin menjadi orang yang lebih kaya dan kamu ingin melihatnya dari bagaimana cara orang Cina berperilaku terhadap uang, kamu harus bisa lebih berhemat daripada sebelumnya, dan kamu harus bisa lebih disiplin dalam berhemat ini. Ya paling tidak milikilah gaya hidup yang sedikit berada di bawah kemampuan kamu, karena itu akan membuat kamu menjadi orang yang semakin memiliki peningkatan keuangan atau peningkatan tabungan, bahkan investasi dari penyisihan uang yang lebih banyak yang terus kamu lakukan dari proses berhemat yang secara rutin kamu terapkan ini. Kemudian cara jadi kaya seperti orang Cina yang ketujuh adalah inovasi dan adaptasi.
Tadi kita sudah membahas terkait bagaimana cara kita untuk berhemat untuk memperlebar jarak antara pengeluaran dan pemasukan. Dan sekarang kita akan fokus terhadap pemasukan. Orang Cina adalah orang yang sangat giat dalam bekerja, sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih banyak daripada yang orang lain bisa dapatkan. Dan mereka juga adalah orang yang sangat pandai dalam berhemat. Coba kamu bayangkan, mereka adalah orang yang sangat giat dalam bekerja, mereka adalah orang yang pandai dalam berhemat, kemudian mereka adalah orang yang sangat inovatif dan pandai beradaptasi. Kamu bayangkan saja, mereka itu adalah orang Cina dan mereka itu ada di mana-mana di dunia ini, tapi mereka selalu menjadi orang yang berhasil dan sukses dimanapun mereka berada. Hal ini bisa didapatkan karena mereka itu adalah orang yang sangat pandai dalam beradaptasi. Dan beradaptasi adalah hal yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin memiliki bisnis yang berkembang dan maju. Kenapa? Karena beradaptasi tentu saja akan membuat kamu paham apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kamu yang bisa kamu jadikan peluang untuk membuka bisnis atau untuk mendapatkan penghasilan. Begitupun dengan berinovasi. Inovasi ini selalu dibutuhkan untuk bisa meningkatkan kualitas dari sebuah produk yang ingin kita jual. Dan kalau kamu adalah orang yang bergelut di bidang usaha atau bisnis kecil-kecilan, ini adalah hal yang bisa kamu tiru. Di mana pertama kamu perlu melihat lingkungan kamu sebagaimana orang Cina melakukannya dan mereka beradaptasi tentang apa yang ada dan dibutuhkan oleh lingkungan tersebut. Kemudian di situ muncullah peluang baru yang bisa kamu lihat dari kesadaran tentang adaptasi ini. Nah, setelah itu barulah kita perlu untuk berinovasi untuk membuat apa yang kita jual ini berbeda daripada yang dijual oleh orang lain. Karena memang cara untuk menjadi orang yang laku di pasaran ada 3 hal. Yang pertama, kamu harus menjadi orang yang pertama. Kalau kamu tidak bisa menjadi orang yang pertama, kamu harus bisa menjadi orang yang berbeda. Dan kalau kamu tidak bisa menjadi orang yang berbeda dalam bisnis kamu harus bisa menjadi orang yang terbaik dalam apa yang kamu jual. Dan itu semua selalu membutuhkan inovasi dan pengembangan dalam cara kamu mengelola bisnis yang kamu miliki saat ini. Kemudian cara jadi kaya seperti orang Cina yang terakhir atau yang ke-8 adalah nilai keluarga dan kesetiaan. Seperti yang sudah banyak kita bahas di video sebelumnya, kalau orang Cina itu adalah orang yang sangat setia terhadap keluarga mereka. Bahkan faktanya kebanyakan bisnis-bisnis yang kita lihat di luar sana yang dipegang oleh orang Cina kebanyakan dimulai dari bisnis rumahan atau bisnis keluarga yang mereka kelola secara kecil-kecilan. Dan ini adalah sebuah cara yang bisa kamu terapkan untuk memulai bisnis dari nol atau dari paling awal gitu. Jadi mulailah untuk mengelola bisnis atau membuka bisnis di rumah kamu bersama keluarga kamu. Dan cara orang Cina biasanya mereka mengikut sertakan semua anggota keluarga untuk ambil andil atau ambil posisi untuk pengembangan bisnis yang mereka kelola secara kekeluargaan ini. Jadi ya dengan kata lain mereka adalah orang yang sangat setia terhadap keluarga yang mereka miliki. Dan tentu saja hal ini adalah hal yang kita juga miliki di dalam keluarga kita. Dengan kata lain, kita juga memiliki peluang yang sama besarnya untuk bisa menjadi orang yang sukses dengan bisnis yang dimulai dari rumahan. Sebenarnya kita sudah memiliki semua yang kita butuhkan untuk menjadi orang kaya yang sama kayanya dengan orang Cina di luar sana. Hanya saja di sini kita perlu memperhatikan beberapa hal untuk bisa sadar apa yang harus kita lakukan ke depannya terkait semua modal yang sudah kita miliki saat ini dan apa yang harus kita kembangkan untuk bisa memiliki peluang yang lebih besar dalam mencapai kekayaan di masa depan. Jadi saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya dan kita semua, dan saya harap kamu bisa langsung menerapkan apa yang ada di video ini sehingga kamu bisa menikmati hasilnya secara mandiri. Jadi sekian dulu dari program diri kali ini, semoga bermanfaat. Wassalam.